Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan kita di sini. Tidak ada yang kebetulan. Allah merencanakan sesuatu mulai dari tahun. Jadi tidak ada yang kebetulan. Jadi ibu ketemu saya dan saya alhamdulillah bisa ketemu ibu-ibu PKK. Insya Allah Allah sudah merencanakan ini. Dan mudah-mudahan di waktu duha seperti ini Allah senantiasa mengabulkan doa-doa kita. Yang terhormat Ketua PKK Barenggi, yang terhormat Ketua PKK RW 6 seperti itu. Oh 5 6 5 1 2 3 4 sampai 9 ya. Mudah-mudahan beliau-beliau bersama dianugerahi sehat oleh Allah. Jenengan semua mudah-mudahan dikarunia harmonis oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan putra-putrinya, cucu-cucunya ditakdirkan sukses oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, ceramahnya cuma seperti itu. Yang penting kan doanya Bu nggih. Oh enggak. Saya sebenarnya ingin berdiri sebenarnya. Cuma kameranya enggak. Saya berdiri aja ya. Enggak apa-apa. Kameranya disesuaikan, Pak. Nggih, walaupun biar bisa komunikatif saja. Nggih. Ketimbang saya bicara di sini, yang di sana musyawarah. Kalau sudah berhubungan dengan komunitas emak-emak, suami itu kalah. Jadi kalau emak-emak sudah bilang, wes salah, lebih baik diam. Sudah diam, ditunggu nanti baru minta maaf. Ngoten caranya. Pengalaman pribadi, insya Allah. Mari kita renungi dari sini. Suatu pagi Rasulullah terlambat berangkat ke masjid. Para sahabat semuanya bertanya-tanya, khawatir mengapa Rasulullah sampai terlambat ke masjid untuk sholat subuh. Kemudian salah satu sahabat datang ke rumah Rasulullah. Sampai di sana ternyata ditemui Rasulullah sedang sholat, sedang menangis, kakinya bengkak. Rasulullah, sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Limada tabki? Kenapa engkau menangis ya Rasul?" Kata Rasulullah, "Saya sholat 1 malam penuh, ininya bengkak. Saya 1 malam juga menangis. Kenapa ya Rasul? Karena datang sebuah ayat seperti yang ibu lihat di sini. Ayatnya sebenarnya datar. Inna fi khalqis samawati wal ard wahtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Maka kita oncei sendiri-sendiri, step by step. Inna fi khalqis samawati, sungguh kata Allah, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, sebenarnya itu cukup untuk pengakuan bahwa Allah itu ada. Cukup bagi orang ulul albab. Siapa ulul albab? Ulul albab itu orang cerdas. Dijelaskan oleh Allah siapa ulul albab? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Yaitu orang yang ketika berdiri ingat Allah, ngolek uya ingat Allah, buat sambel ingat Allah, benci sama suami ingat Allah,
marah sama suami ingat Allah, suami ngasih uang sedikit ingat Allah, sehingga tidak akan pernah ada kalimat-kalimat yang bisa menyakitkan siapapun. Ada tetangga tiba-tiba datang dengan wajah yang tidak enak, jenengan disatru. Karena jenengan ingat Allah, maka jenengan istighfar. Astagfirullah ya Allah. Istighfar, sok suci. Astagfirullah ya Allah. Kenapa istighfar itu? Karena ingat Allah. Tapi kalau tidak ingat Allah, ibu didamprat, maka ibu balik damprat. Tapi karena ingat Allah, ibu cuma diam. Ya Allah, ampuni dosanya ya Allah. Sadarkan dia ya Allah. Kalau nggak sadar harus ambil ya Allah. Tak boleh. Jadi saat berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, bekerja ingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu berpikir ciptaan Allah. Ibu kalau lihat putranya tiba-tiba pagi sehat, ibu malamnya pernah minta supaya putranya sehat? Alhamdulillah. Ada yang lupa, Bu. Tiba-tiba suami ibu dapat rezeki, ibu pernah minta agar suaminya dapat rezeki. Kadang kita lupa. Tiba-tiba saya bisa berdiri. Tadi malam padahal saya lupa minta kepada Allah, ya Allah berdirikan saya di depan ibu-ibu ini agar saya bisa melakukan tausiah. Enggak, dikasih secara gratis oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ulul albab. Terima kasih ya Allah, Kau hadirkan suara saya bisa didengar oleh ibu. Terima kasih ya Allah, suami saya sudah dapat uang. Terima kasih ya Allah, anak saya sekarang sehat. Padahal tadi malam saya lupa ya Allah untuk sujud pada dirimu ya Allah, karena saya berselingkuh dengan bantal ya Allah. Gini apa gini? Ini tuduhan. Saya juga, Bu. Kadang-kadang kalau sudah malam itu jam 3 malam pakai beker, tangan kreatif. Walaupun sambil merem, beker itu bisa mati sendiri. Saking kreatifnya. Jadi lupa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kok Rasulullah tiba-tiba menangis? Mari kita analisis. Penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, putih dan hitam, gelap dan terang. Di dunia pasti ada perbedaan. Di dunia pasti ada perbedaan. Ibu yang punya pikiran ke sana dengan putranya saja tidak mungkin seluruhnya sah, apalagi dengan model sholatnya juga berbeda. Ada yang kunut, ada yang tidak kunut. Saya kadang-kadang ditanya, itu Pak kunut Pak? Ya ikut Rasulullah, sebab Rasulullah pernah. Pak itu tidak kunut, ikut Rasulullah sebab Rasulullah sering tidak. Selesai kan? Selesai kan? Jadi menghormati perbedaan. Bisa Ibu nggih? Kalau kita bisa menghormati perbedaan, maka insya Allah ukhuwah bisa terjalin. Kenapa Rasulullah menangis? Karena Rasulullah sudah tahu bahwa perbedaan itu dijadikan jalan untuk berpecah. Nah, beda 11 rakaat dengan 20 saja sudah satru. Padahal itu urusan dia dengan Allah. Sudah, kalau sudah urusan dengan Allah, nafsi sendiri. Saatnya menyampaikan sesuatu karena dia tidak benar, sampaikan dengan cara yang baik, bukan dirasani. Tapi Rasulullah menangis, artinya umatnya itu tidak bisa menjaga agar perbedaan tidak jadi cikal bakal perbedaan. Ibu tahu orang-orang Palestina, anak-anak Palestina yang tiba-tiba dibom oleh Israel karena perbedaan pandangan.
Saking mangkelnya orang Arab saat itu sedang di sana. Ketika Iran itu ngebom, sana tepuk tangan semua. Tepuk tangan karena Israel dibom. Saking mangkelnya. Tapi alhamdulillah setelah itu terjadi gencatan senjata. Tapi Suriah dibom. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena merasa paling benar. Kuncinya karena merasa paling. Kenapa ibu ngerasani orang lain? Karena merasa paling gitu. Aku loh. Kalau sudah kayak gitu, maka pasti terjadi perpecahan. Mari kita renungi yang kedua. Nah, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak pernah aku utus engkau Muhammad ke dunia kecuali ajaran yang engkau bawa, kehadiranmu membawa kebahagiaan bagi siapapun. Bahkan Rasulullah pernah menyampaikan, barang siapa yang mengganggu orang kafir dhimmi berarti memusuhiku. Itu Rasul. Orang yang tidak percaya kepada Allah itu dan tidak percaya kepada Rasulullah itu masih dilindungi oleh Rasulullah. Ini Rasulullah yang dijamin surga, yang amalannya pasti diterima. Kita sholat duhanya jarang, sholat jarang, puasanya jarang, sok paling benar. Baik ibu, lalu apa yang harus dilakukan agar Rasulullah tangisnya tidak terrealisasi? Yang pertama, ukhuwah Islamiyah. Kita nggak usah tukaran, biarkan yang lain punya madhab sendiri-sendiri. Ada Imam Maliki, ada Imam Hambali, ada Imam Hanafi, ada Imam Syafi'i. Mereka itu semuanya ahli hadis, ahli Al-Quran. Yang berbeda mereka, ya sudahlah. Saya dengan teman saya itu yang biasa pegang tangan itu batal ketika di Arab kan gandengan. Nggih, gandengan tangan, kemudian habis itu tawaf. Saya guyoni, gak batal lah. Kok aku pakai Imam Maliki? Hebat. Hebat kan? Hebat. Jadi pada waktu tertentu maka harus menggunakan sesuatu yang mudah. Bayangkan ibu, jangan tawaf, habis itu kesentuh orang Kazakhstan. Iya kalau Kazakhstan, kalau Afrika nggak boleh tersentuh. Jangan ambil wudhu, ya susah di sana. Harus ke WC 6, harus ke WC 3, harus ke WC 9, susah bu. Maka menggunakan Imam Maliki. Jadi nggak usah tukaran. Yang kedua, ukhuwah basyariah, persaudaraan sesama manusia. Yang ketiga namanya ukhuwah watoniyah, sesama satu bahasa. Ada dalilnya Ustaz? Ada. Saya kulaan dalil tadi. Saya kulaan dalil tadi. Bisa kelihatan itu? Dalam Al-Hujurat ayat 10 Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah saudara. Maka NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, siapapun jadi satu rukun. Ya beda-beda nggak apa-apa, tapi saling menghormati di depan Allah. Ya terserah Allah mau diterima atau tidak, sebab Allah yang tahu. Contoh misalnya, ada orang sholat dan sholatnya sesuai dengan Imam Maliki, dengan Imam Syafi'i. Yang benar Imam Syafi'i.
Dikatakan masjid kalau ada mimbarnya, kalau ada sajadahnya, ada atapnya, ada ventilasinya, ada tempat azannya, itu dikatakan masjid. Cuma kalau batu ditumpuk, masjid betul? Betul. Jadi perbedaan. Biarkan orang lain berbeda sesuai dengan fungsi. Coba kalau Bapak Ibu semuanya pintar, Ustaz nggak payu. Ustaz tidak payu. Kalau semua ahli ekonomi, maka profesor ekonomi tidak punya pekerjaan. Bayangkan kalau semuanya sehat tidak sakit, dokter tidak payu. Coba putar jenengan tidak pernah jatuh, dukun pijat tidak laku. Coba anak-anak semuanya pintar, SMK nasional tidak ada muridnya. Nggih. Jadi perbedaan itulah hikmah. Coba Bapak Ibu sama-sama maskulin, senang buatan Ibu. Bapak tiba-tiba buatan senang kan? Senang kalau karena Bapak maskulin yang bahasanya tidak ramah. Pak, iya, ada apa? Besok ada laksanakan saja. Kok gitu sih Pak? Iya, terserah dia. Mangkel aku sama dia, tapi ngangen nih. Enggak, tapi ngangen nih. Orang berbeda itu indah. Nek semuanya bisa masak, maka warung tidak laku, Bu. Bisa masuk nggih? Bahwa berbeda itu menguntungkan kita. Kalau tidak berbeda, kita tidak akan untung. Maka jangan membenci perbedaan. Ada hujan, ibu marah-marah, kok hujan sih satu hari? Kata tukang bakso, terima kasih Allah ada hujan gitu. Kata tukang es, apes aku. Panas terus menerus. Kata mereka yang tidak suka dengan panas, waduh panas. Kata tukang es, terus ya Allah, terus ya Allah. Jadi perbedaan pasti hikmah. Coba Ibu ini sini sama dengan yang lain. Bapak akan nikah 3, 4, 7, 8. Kenapa? Karena wajah jenengan sama, pikiran jenengan sama, cinta jenengan sama. Cintanya semuanya sama suami. Repot bukan? Repot, Bu. Mujur berbeda. Bayangkan Ibu semuanya jamaah PKK senang sama suami Ibu semuanya. Pengen tahu saya. Susah kan Bu? Susah. Ternyata dia suka sama yang kecil tapi manis. Ibu sama tinggi tapi ganteng. Yang tetangga satunya suka sama hitam tapi manisnya minta ampun. Gitu. Yakin sudah perbedaan itu hikmah? Sudah tidak mau tukaran dengan perbedaan itu? Biarkan jalan. Orang lain melakukan apa, yang penting tidak mengganggu kita. Tidak perlu dirasani. Baik. Yang kedua, ukhuwah basyariah. Bapak, saya berapa menit ini? Saya takut lama, Pak. Kalau lama pasti dirasani. Okay. Pernah ngerasani Ustaz? Alhamdulillah, dosa saya diampuni. Terus kak enak, suwe. Wajahnya nggak enak, no. Terus cilik, gendut bisa. Kalau jenengan ketawa berarti melihat saya seperti itu. Padahal saya menurut istri, saya paling ganteng di dunia. Tuh. Nggak asik ini. Ukhuwah apa Ibu? Ukhuwah basyariah.
Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kita mencari ya ayyuhan nas, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai manusia, bukan orang beriman. Artinya siapapun yang hidup di muka bumi. Oke. Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian min dzakarin dari laki-laki wal unsa dan perempuan, yang berbeda antara satu dengan yang lain. Yang satunya suka marah-marah, yang satunya lembut, yang satunya penakut, satunya pemberani. Makanya kalau jenengan penakut tuh suami seneng, Bu. Pak takut, tak dekat Pak. Iya, senang. Bayangkan kalau jenengan semuanya bisa, naik genteng bisa, memperbaiki saluran bisa, nyapu bisa. Suami jenengan nggak laku kan, nggak kanggu kan. Jadi kelemahan jenengan itu kelebihan bagi suami. Ketika jenengan merajuk, mas capek gitu. Suami langsung, iya mau digendong. Itu kalau manten jatuh tuh, aduh batu iki opo sih. Sekarang jenengan kesandung matamu karena cintanya mulai terkikis. Kadang balas dendam sebab ayahnya ketika lupa dompet, ibu stowek pikun. Kata suami, awas, ibu ulek-uleknya hilang, sengaja disimpan oleh suaminya. Ini oleh wis tuwek pikun, wis elek keriput. Karena balas dendam. Ini ya ayyuhalladzina ya ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya kami ciptakan laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban, dan diciptakan juga berfirqah, berbeda. Ada Kaukasoid yang putih kayak orang di Cina, ada Malayan Mongoloid seperti orang Malaysia, ada orang Negroid yang tidak putih tapi kuat tuh. Saya kalau sudah di depan itu tiap hari jalan loh, orang Negro itu gak mau naik kendaraan dan kuat. Itu kelebihannya, jangan lihat kelemahannya. Apalagi jenengan bilang sing ketok cuma diciptakan berbeda-beda. Ini memang sengaja, Bu. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang gendut, ada yang kurus, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang pirang, ada yang kulitnya kemerahan, sudah dicocok oleh Allah itu. Makanya orang Barat itu agak pirang karena dicocokkan dengan di sini. Saya nggak mengatakan bahwa kita dipirangkan nggak apa-apa, Bu, asalkan agak putih gitu. Tapi kalau hitam pirang garangan. Apa tujuan Allah, Bu? Kenapa berbeda? Wa qabaila li ta'arafu, agar saling yang dikenal adalah kelebihannya. Karena di depan Allah, inna akramakum indallahi atqakum, engkau tidak lebih baik dari siapapun kecuali takwamu. Orang Jawa tidak lebih baik dari orang luar Jawa. Orang Indonesia tidak lebih jelek dari orang Arab. Orang Pakistan tidak lebih baik dari orang Afrika. Yang menentukan adalah takwanya. Dan jenengan akan seperti itu juga. Ada orang cantik, tiap hari lewat saja, aku cantik loh, mangkel gak? Mangkel. Tiap lewat sana, kamu welek, kayak aku langsing. Kamu itu beratnya piro? Saya beratnya cuma 45. Kulo, Bu, beratnya cuma 40, lebihnya 60. Wah, jadi ini. Yang berikutnya, uhwah watoniyah.
Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu bi nafsi. Tidak dianggap iman seseorang sampai menyayangi orang lain sama dengan menyayangi dirinya sendiri. Pertanyaannya, Bu, kalau jenengan misalnya ngasih makanan kepada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, dapat pahala bukan? Dapat pahala bukan? Dapat. Bahkan Rasulullah pernah cerita, ada seorang pelacur yang tiba-tiba oleh Rasulullah dikisahkan, tiba-tiba dimasukkan ke dalam surga. Sang pelacur ini bilang kepada malaikat, malaikat, dosaku banyak, aku sering berzina. Apa kata malaikat? Engkau pernah memberikan minum kepada anjing? Iya, cuma 1 kali. Karena engkau pernah berikan minum kepada anjing, dosamu dimaafkan oleh Allah. Bayangkan, Bu. Bayangkan, Bu. Insya Allah dosa jenengan juga akan dimaafkan oleh Allah dengan kebaikan yang pernah jenengan perbuat. Di tetangga kita ternyata ada non muslim, ada makanan, diantarkan. Mereka mengatakan puji Tuhan, kita mengatakan alhamdulillah. Yang salah kalau kita mengikuti ajarannya. Tapi kalau kita ngasih, itu memang ajaran Islam. Kadang-kadang kan kita kukutuk, gak boleh. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Siapa yang menciptakan orang Hindu? Allah. Menciptakan orang kuku-kucu? Allah. Menciptakan orang Kristen? Allah. Apakah kita tidak akan menghargai penciptanya? Nanti ibu pulang dari sini, insya Allah melihat mereka bukan perbedaan. Melihat mereka adalah hamba Allah yang kalau sakit ibu bantu, yang kalau tidak punya ibu bantu, yang kalau dia kehujanan ibu carikan payung. Itulah Islam. Itulah Islam. Makanya Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, mukmin yang paling utama bagaimana ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Ahsanuhum khalqan, orang yang paling baik akhlaknya, yang katakannya tidak menyakiti, yang tangannya sering memberikan sesuatu kepada orang lain, yang ketika suaminya salah selalu nonton Bu, ibu selalu memaafkan. Padahal ketika suami salah, ibu sebenarnya dapat rezeki. Kenapa? Ibu dapat pahala memaafkan. Makanya ibu harus bersyukur. Suamimu selingkuh, alhamdulillah ya Allah. Berani ngatain Bu? Jalan surga masih banyak, kayak ruruwon. Surga banyak kan perempuan kalau ada kayak gitu tidak memaafkan suami. Maafkan Bu, kasih ya, mereka juga makhluk Allah. Kalau hati nggak bisa Bu ya, bisa berdua. Nampaknya Rasulullah ketika nikah dengan perempuan banyak tidak masuk dalam kamus pemikiran ibu-ibu. Paling-paling saya nggak diundang lagi besok. Padahal kalau dia kora-kora Bu, saya lanjutkan sekalian, nggak diundang nggak apa-apa. Kalau dia kora-kora Bu, ibu dapat pahala. Istri kedua itu bikin kopi, ibu yang dapat pahala. Istri kedua itu nyapu, ibu yang dapat pahala. Istri kedua bersama suami pegangan tangan, ibu dapat pahala. Siap dimadu? Bapak-bapak tersenyum, kalau ibu senep. Tidak Bu, laki-laki cukup satu, walaupun perempuan lebih banyak. Terus yang menikahi mereka sinten Bu?
berbagi po. Insya Allah ketika jenengan nanti Ustadz itu diundang, enggak usah poligami. Tonton saya sekarang masih sendiri sampai hari ini minimal. Kalau besok ditakdirkan, siapa yang bisa nolak? Tahun baru Hijriah, dia awali dengan hijrahnya Rasulullah, harus menjadi momentum hijrah. Apa hijrah itu? Hijrah itu berubah dari tidak baik menjadi baik, dari suka ngerumpi menjadi enggak ngerumpi, jadi menghakimi menjadi tidak menghakimi, jadi lupa untuk syukur menjadi ingat bersyukur, dari tidak membolehkan menjadi membolehkan. lain Ustaz. Apa yang harus dilakukan? Melakukan muhasabah. Muhasabah itu perenungan. Allah berfirman seperti ini dalam surat Al-Hujurat Al-Hasyr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, takutlah kepada Allah, wal tanzur, dan lihatlah dirimu apa yang telah engkau lakukan, untuk introspeksi. Kalau kita melihat diri kita, kita malu untuk ngerasani orang lain. Ada tetangga tidak sholat, kita katanya ngerasani, ya Allah aku juga pernah nggak sholat. Ada tetangga marah-marah sama suaminya, jenengan juga malu untuk ngerasani karena jenengan pernah marah-marah sama suami. Ada tetangga tidak sholat duhur, malu untuk ngerasani karena jenengan pernah tidak sholat duhur. Ada tetangga pelit, jenengan juga malu untuk ngerasani karena jenengan pernah kelihatan. Nah itu, ini muhasabah. Realisasinya, kenyataan di lapangan bagaimana? Dengan cara membangun ukhuwah. Barang siapa yang hijrah, maka akan mendapatkan di muka bumi tempat yang lapang dan rezeki terus menerus. Jadi kalau jenengan sudah berubah dan tidak baik menjadi baik, Allah akan memudahkan rezeki kita. Nih, apa yang harus dilakukan? Nah, biar cepat. Nah, ini tuh. Yang pertama, tumbuhkan pikiran positif, husnudzan. Kalau ada orang bangun siang jam 8, jangan dicurigai tidak sholat subuh. Di ada pikiran kita adalah beliau sudah sholat subuh tapi tidur lagi. Bisa nggak? Bisa matan? Kalau ada tetangga miskin tiba-tiba punya mobil bagus, jangan dianggap kredit. Bisa saja dia mendapatkan sesuatu min haitsu la yahtasib, dari sesuatu yang tidak lihat itu. Ada yang kredit. Kok kredit? Pinjam tetanggae. Ya enggak, paling pinjam. Ya Allah, ya Rabb. Tuh. Karena husnudzan. Buang jauh-jauh sifat negatif, pikiran negatif. Makanya hijrahnya seperti ini. Nah, buang jauh-jauh sikap negatif, suudzon itu dibuang menjadi pikiran positif. Orang meninggal itu mati ngenes karena pikirannya negatif. Bayangkan ibu suami ke Sumatera, waduh, mantan pacarnya orang Sumatera. Ditelepon tidak diangkat, pasti deh dengan mantannya. Siapa yang sakit? Iya, padahal suaminya sekarang sedang sholat, di dekatnya rumahnya mantannya. Karena masjid itu pernah menjadi sejarah. Ada tetangganya, lihat istrimu itu sama laki-laki. Oh,
menusuk. Iya, mulai tadi dari pasar sampai pulang sama laki-laki. Padahal tukang beca. Dikasih uang, dia berterima kasih. Bilang sama istrinya, "Dek, betul, sambil ngasih itu dari sana." Iya. Barangmu diangkat no. Kuape men dia, mantanmu ya? Gak mantan mas, kelihatan itu. So, tukang beca. Tapi karena pikiran kita negatif, maka kita yang akan sakit sendiri. Bisa berpikir positif Ibu? Bisa nggih? Kalau ada orang gak mampu, tiba-tiba kaya, maka berpikirlah bahwa itu dari Allah, dari sesuatu yang tidak terduga. Pasti ngotuyun. Ampun nggih. Berikutnya, ini ayatnya, tidak usah saya bahas. Ini ayatnya. Ini ayatnya. Yang kedua, perbanyak tersenyum. Karena senyum itu adalah ibadah. Kalau ibu, bapak baru datang dari kantor, kemudian bapak itu lelah, tiba-tiba ibu mandi, di depan pintu ibu sambil tersenyum. Bapak datang. Bukan ditanyai, "Pak, dapat berapa hari ini? Cicilan panci bulan depan semene lho Pak. Cicilan kulkas sak mene lho Pak. Cicilan ini sak mene lho Pak." Bapaknya mandi habis itu keluar cari angin. Temannya tanya, "Kamu kok baru pulang langsung keluar?" "Di rumah ono gontor kok." Jadi tersenyum walaupun itu sakit. Ada tetangga yang sering menyakiti jenengan, senyum. Biarkan dia bilang, "Senyum sok cantik." Biarin. Itu urusan dengan Allah. Urusan dengan Allah sudah dapat pahala. Perbanyak senyum, kurangi curiga. Sebab orang yang tidak tersenyum itu karena curiga. Suaminya parfumnya dingin, kok parfumnya kok lain? Dekat dengan siapa? Udah marah-marah ibu, ternyata suaminya baru mandi, baru makan, bilang, "Ma, aku belikan parfum loh, kesukaanmu." Kasihkan. Ibu bingung, ya Allah, aku 1 jam tadi mikir suami selingkuh dengan orang lain karena parfumnya berbeda. Padahal suami tadi nyoba dulu. Yang ketiga, nah ini hijrahnya. Hijrah dari rasa curiga menjadi banyak tersenyum. Orang yang banyak tersenyum karena hatinya baik, bahagia. Tapi ibu kalau marah sama putranya, "Yo, pusing." Ada tetangga, "Ibu, nggih." "Yo, pusing." Ibu masih orang baik, bisa membedakan yang di sini dengan ini. Walaupun habis itu marah lagi. Kata anaknya, "Mugo-mugo ono wong lewat akeh." Supaya tidak marah-marah. Baik, ini surat Al-Hujurat. Ada hadisnya. Saya percepat karena ini sudah waktunya. Banyak bersyukur, kurangi mengeluh. Banyak bersyukur, kurangi mengeluh. Sebab kata Allah, orang yang bersyukur itu pasti bulan ini ternyata suami yang biasanya 15 juta hanya 5 juta. Ya apa dek, kurang. Cukup mas. Kalau jenengan yakin cukup, pasti cukup. Tapi kalau jenengan tidak bersyukur 5 juta, ya apa sih mas? Cicilan listrik sakmene. Cicilan ini sakmene. Ya sakmene. Oleh Allah malah dicegat rezekinya karena tidak bersyukur. Kalau bersyukur akan ditambah. Berapa tambahannya Bu? Banyak. Kalau bahasa agama itu 7 kali lipat. Bayangkan jenengan dikasih 5 juta, syukur kepada Allah kali 7, bulan depan dapat 35 juta. Kalau bulan depan tidak 35 juta, nggak usah protes sama Allah. Karena Allah tahu kapan yang 35 itu dikasihkan. Nah, ini hijrah dari banyak mengeluh menjadi banyak
bersyukur. Kita itu kan cuma ngeluh, Bu. Sakit dikit ngeluh, panas ngeluh, hujan ngeluh, tidak punya uang ngeluh, banyak uang juga ngeluh. Ada yang tahu banyak uang ngeluh? Banyak. Karena banyak cobaan itu lahir karena banyak uang. Bayangkan kalau suami jenengan sekarang kaya, kira-kira betah di rumah enggak? Makanya harus disyukuri. Putranya jenengan punya sepeda motor yang bagus, mungkin tidak sekolah, Bu, tapi trek-trekan di Karang Kates untuk menunjukkan bahwa sepeda motornya bagus. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur pasti akan aku tambah. Masa enggak percaya sama Allah? Pasti ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakini. Bahasa Allah seperti ini, aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan prasangka hambaku. Aku akan memberikan sesuatu sesuai dengan keyakinan hambaku. Kalau kita yakin bahwa akan ditambah, maka akan ditambah. Kalau kita tidak yakin, maka Allah tidak akan menambah. Ya apa sih anak kita itu, cucu kita itu bisa tidak kuliah di tempat yang bagus? Anaknya minta kedokteran, yakini, Bu. Yakini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Hutangnya sekian, apa bisa naik haji? Bisa, asalkan dia yakini. Kalau tidak diyakini, maka Allah tidak ngasih. Yakini bahwa Allah akan memberikan sesuatu. Ketika suami jatuh, ya apa dek, perusahaan koyok gini dek, kita tekor sekian dek, tiba-tiba ada suami istri yang hebat duduk, Mas, Allah itu melek, Allah itu bangun. Kalau Allah ingin membantu Mas, tidak menunggu lama, pasti masalah akan berakhir. Fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Siapa orang itu? Adalah ulul albab yang berpikir seperti itu. Bisa nggih? Bisa. Jangan dulu tahu SMK Nasional? Tukang tawur? Tukang tawur, apalagi dengan kamdel, dengan cokro. Tukang tawur, Bu. Saya datang ke sana itu ada anak tawuran. Tapi saya yakin suatu saat menjadi agamis. Karena tawuran, maka mencari murid door to door ke rumah-rumah. Door to door ke rumah-rumah. Sampai guru itu dikerahkan ke rumah-rumah. Saya bilang, yakini bahwa Allah bisa. Buat anak-anak di sini agamis. Benar, 1 tahun setelah itu pendaftar 1.200. Mau salim, tiba-tiba ibunya bilang gini, Bapak kulo remen loh, kulo remen. Kenapa remen, Bu? Dulu anak saya nggak pernah salim, sekarang salim. Anak saya dulu nggak ngaji, sekarang ngaji. Anak saya dulu kalau dimarahi ngelama, sekarang tidak. Orang ini yang cerita kepada tetangganya, akhirnya tetangganya ikut sekolah. Tuh, makanya sampai membuat macet. Jadi kalau kita itu, saya kasihan sama orang Langset itu. Yang buat macet kita, Bu. Minta maaf nggih. Gak dimaafkan diundang, nggak mau saya. Tuh. Perbanyak memberi, kurangi meminta. Biasanya kita banyak meminta. Suami tidak senyum, bunuh diri. Karena jenengan minta, suami tersenyum. Suaminya galak, jenengan kendat. Karena pengen suami selalu baik. Tapi kalau jenengan banyak memberi, ketika suami resah, suaranya sudah banter, berarti ada masalah di kantor. Ibu yang hebat itu tiba-tiba datang bawa kopi. Mas, ini kopi. Dek, aku gak suka kopi, buatkan teh. Suami tapi adanya seperti, ya Allah, aku tadi di kantor punya masalah, tapi di rumah ada bidadariku
yang selalu memberikan sesuatu yang baik. Benar Bu. Tiba-tiba suami jenengan ngambil kepalanya, dikecup keningnya. Tuh. Jenengan buat status, habis dikecup. Orang Indonesia kan ngoten ya. Tuh. Saya kemarin nulis, saya serahkan ke panitia di sini kayaknya. Tulisannya antara beribadah dengan bersosialita. Saya nulis pada saat ada di Musdalifah. Kenapa Pak? Karena pada saat di Mekah, di depan Ka'bah, kita sudah husuk-husuk jam 3 malam Bu. Enak orang Indonesia itu fikol Pak. Fikol. Aku di depan masjid loh, di depan Ka'bah loh. Coba lihat itu depan Ka'bah. Yang di sini rame Bu. Sana jam 3, di sini jam 7 kan? 7. Karena berbeda 4. Jadi rame Bu. Orang-orang sana semua lihat kepada orang Indonesia. Tapi orang saya cuek, walaupun itu mengganggu. Kadang kan menginjak untuk mencari swafoto sesuai dengan angelnya. Mau selfie, Indonesia banget itu. Akhirnya saya nulis, itu saya masukkan ke Malang Post, tidak diterima, nggak ditulis-tulis gitu. Akhirnya saya masukkan ke Times Indonesia, ditulis oleh Times Indonesia. Silahkan Ibu nanti baca di Times Indonesia itu, antara beribadah dengan bersosialita. Karena Indonesia banget. Okay. Banyak memberi. Maka ketika orang memberi, maka tidak membutuhkan pemberian dari orang lain. Suami marah, ibu gini, ya Allah saya maafkan dia. Suami marah-marah, ya Allah aku akan sabar. Aku akan memberi sesuatu yang buat saya bahagia. Suami saya bahagia karena memberi. Suami tidak ngasih belanja, ibu juga diam. Ya Allah, kok nggak cepat mati? Nggak tahu. Memberi. Kenapa Bu? Karena Rasulullah bilang gini. Ini kata Rasulullah. Nah, ini al-yadul ulya khairum min yadis sufla. Oh, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Apa artinya? Orang yang memberi dipastikan lebih baik dari yang diberi. Jadi ibu kalau ke lapangan ada anak main sepak bola, kemudian ibu tiba-tiba bawa minuman 1 gelas, anak kan senang banget tuh. Padahal cuma minuman 1 gelas harganya 2.000. Apa yang diberikan oleh Allah? Allah akan memberikan 7 kali lipat dari kebahagiaan dia. Saya ulangi, Allah akan memberikan 7 kali lipat dari kebahagiaan dia, bukan dari airnya. Kalau dari airnya ibu akan dikembalikan hanya 14.000, tapi Allah akan memberi 7 kali lipat dari kebahagiaan dia. Tiba-tiba ibu pulang ke rumah, suami dapat rezeki. Loh kok bisa? Padahal sodakonya hanya 1 gelas harganya 2.000, tapi yang dikasih oleh ibu bahagianya minta ampun. Di 7 kali lipat diberikan. Kalau ibu dikasih air tidak akan bahagia. Ternyata suami baru datang, Ma, tadi saya dapat bonus. Terus Pak, ini 15 gram, kayaknya cocok di tuh, di foto buat status. Pasti. Jadi kalau ibu resah, gampang caranya. Ibu sekarang resah, ada masalah, datang ke orang miskin, tukang becak, yatim piatu, berikan. Maka ibu akan diberi sejumlah 7 kali lipat dari kebahagiaan. Saya pernah membebaskan 10 anak tidak bayar SPP. Orang-orang bilang, ya Allah akan tekor. Saya bilang, Allah akan memberikan 7 kali lipat. Benar Bu, bisa surplus 0,9 miliar. Padahal membebaskan hanya 10 anak. Yayasan datang, Pak, sekarang tahun ini berapa surplusnya? 0,9 M Bapak. Dari mana? Allah idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki pasti terjadi, Pak. Beri. Kalau tidak punya uang, tenaga. Ada orang jatuh, ini ya, bawaannya ambilkan.
Yang dihitung bukan ngambilnya gini, Bu. Bukan jenengan dibuat jatuh kemudian ada 7 orang yang bantu, tidak. Yang diberikan oleh Allah, betapa dia bahagianya ketika jenengan bantu ngambilkan yang jatuh. Sedalam kebahagiaan orang yang dikasih. Ada orang mau lewat, jenengan naik mobil, tiba-tiba jenengan ngerem, dibiarkan ini, katanya makasih, terima kasih. Bukan itu yang dibalas, tapi yang dibalas adalah bagaimana orang yang sebelumnya itu butuh cepat dan mendapatkan sesuatu kemudahan, yang dibalasnya adalah kemudahan. Ternyata ibu dibuat mudah, loh jualan ini laku, loh ini mendapat hasil, loh anak saya bisa diterima di UB, loh anak saya bisa diterima di perusahaan, loh anak saya tiba-tiba dimasukkan oleh perusahaan untuk menjadi manajer. Dari mana? Ibunya tukang bantu orang, ibunya tukang bantu orang, sehingga anaknya tiba-tiba siapa mau datang? Tahu Mas, mau daftar Pak, ayo antarkan. Padahal tidak kenal. Diantarkan sampai di situ, ternyata orang situ juga membantu, yang ini juga membantu sampai ke personalia. Personal tiba-tiba melihat, anak ini saya yakin bisa sukses. Siapa yang itu? Allah. Kenapa? Salah satunya adalah karena ibunya suka membantu. Makanya ibu, kalau ada orang mau berdiri susah bangun, susah. Tiba-tiba lutut ibu yang kemarin sakit hilang. Loh kok bisa? Karena ibu bisa mengangkat orang yang sakit, lutut diangkat. Kata malaikat, ya Allah, sembuhkan penyakit ibu itu. Kuncinya membantu, memberi. Bisa nggih? Terakhir, memahami, jangan menghakimi. Kalau tiba-tiba putra jenengan pulang ke rumah ketus, nggak enak, pahami, pasti punya masalah. Atau laki-laki jenengan, anak laki-laki di kamar kiri, turun ke bawah, ayahmu mau berangkat, tolong mobil dikedepankan. Jenengan 4 kali nggak akan didengar. Kalau perempuan, gampang didengar. Pahami bahwa laki-laki ketika mengerjakan sesuatu itu tidak mendengar, Bu. Nggak mendengar, Bu. Memang dibuat oleh Allah supaya fokus. Budek, nah itu biasa. Oh ibunya sudah ngomong budek, kata malaikat, budek nangis. Padahal tidak, Bu. Suami kalau nonton TV jangan ngomong, iya Mas, iya Mas, iya Mas. Besok tanya lagi, Pak, nggak dengarkan Mas. Jangan salahkan suaminya, karena suami ketika melihat sesuatu fokus. Itu bedanya dengan perempuan. Kalau perempuan dipanggil 1 kali langsung jalan. Itu bedanya. Ini hanya bisa dari orang yang bisa memahami psikologi anak. Jadi anak laki-laki nggak usah dimarahi. le, anaknya tetap dipanggil sejak tadi. Gak dengar, Bu. Gak dengar memang. Ayah panggil, ya udah, senyum aja. Tapi kalau ibu memahami tentang laki-laki, memahami anak laki-laki, ya Allah, kau ciptakan, sabarkan. Jangan menghakimi, hindari banyak menghakimi, apalagi ngomong salah. Bisa nggak? Kalau jenengan sudah bisa memahami, pasti bisa memaafkan. Bu, jenengan di satu tetangga itu kok nggak bales sih? Kata ibunya, mungkin dia sakit gigi nak. Tuh.
Dia marah-marah loh Bu, padahal ibu nggak salah. Mungkin dia suaminya selingkuh nak. Bu, dia sudah tiap pagi tuh kayak gitu Bu. Mungkin dia lapar nak. Jadi dipahami. Suatu saat dia akan menangis sama ibu. Kenapa? Karena pada saat dia sudah sakit, dia merasa ada tetanggaku yang sering aku marahi, tapi tidak pernah membalas. Orang sakit itu tetap dia bilang, ya Allah masukkan surga dia. Ya Allah masukkan surga. Kalau ibu bisa seperti itu, ibu merasa bahwa tidak lebih baik dari dirinya. Makanya seorang ulama besar namanya Abu Nuwas pernah membuat doa seperti ini. Ilahi lastu lil firdausi ahlak. Ya Allah, aku tidak pantas masuk surga. Wala aqwa ala naril jahimi, dan aku pun tidak akan sanggup masuk nerakamu. Kemudian diaransemen oleh MH Ainun Najib, ilahi lastu lil firdausi ahlak wala aqwa ala naril. Itu seorang ulama besar tidak merasa lebih baik dari orang lain. Maka ketika orang lain berbuat salah, dia selalu memaafkan. Perbanyak melihat kelebihan, kurangi melihat kekurangan. Kalau ada tetangga kita dan dia pelitnya minta ampun, sangarnya minta ampun, tatonya di mana-mana, lihat bahwa tiap minggu yang buka gorong-gorong, yang turun ke comberan ternyata dia. Yang dilihat kakinya yang datang ke comberan. Nggak usah dilihat tatonya, tidak usah dilihat pelitnya. Ada orang ketus tetapi lumannya minta, ya kan? Jangan punya saudara ketusnya minta ampun tapi lumannya minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya habis.